Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani dari Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, kelas EKIS 2D. Pada video ini, saya akan menjelaskan kembali tentang fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Tujuan perencanaan. Yang pertama, perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi atau merekam perubahan. Yang kedua, perencanaan mengarahkan direction kepada administrator maupun non-administrator. Yang ketiga, perencanaan bisa menghindari atau paling tidak memperkecil pemborosan atau tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Bagaimana rencana yang baik? Yang pertama, fleksibel. Rencana yang disusun harus bisa menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam keadaan sebenarnya. Yang kedua, stabilitas rencana. Sebuah rencana yang disusun sebaiknya tidak perlu mengalami perubahan yang terlalu besar tiap waktu. Yang ketiga, terintegrasi dengan baik. Rencana harus bisa dikomunikasikan dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak. Yang keempat, detail. Rencana yang baik harus detail dan tidak meliputi segala hal yang dibutuhkan dalam rencana tersebut. Yang kelima, mempertimbangkan sumber daya. Sehebat apapun rencananya, hendaknya memperhitungkan dengan cermat sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, sederhana dan tidak sulit dilaksanakan atau aplikatif. Rencana yang baik adalah rencana yang sederhana dan tidak susah dijalankan. Kegiatan pokok yang dilakukan fungsi perencanaan, yaitu menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnis, menyusun strategi untuk mencapai tujuan untuk dikehendaki, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut, menetapkan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Yang dipertimbangkan dalam perencanaan terdiri dari 5W tambah 1H, yaitu yang pertama, what, apa yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua, why, yaitu mengapa perusahaan memutuskan tujuan tersebut, mengapa bukan tujuan yang lain. Yang ketiga, where. Where berhubungan dengan di mana sebuah proyek dalam menjalankan tujuan untuk dilakukan. Yang keempat, when. Kapan tujuan yang ditetapkan akan dieksekusikan atau dilakukan. Yang kelima yaitu who. Siapa yang akan menjalani tugas, mengapa bukan dia dan bukan orang lain. Yang keenam, how. Bagaimana cara tujuan itu diupayakan, bagaimana sebuah kegiatan akan dilakukan. Bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama, rencana global. Rencana global bisa dikatakan sebagai visi perusahaan, arah perusahaan, akan dibawa kemana nantinya perusahaan ini. Yang kedua, rencana strategi. Rencana strategi adalah rencana jangka panjang perusahaan dan menggunakan sistem prioritas di mana perencanaan yang menjadi prioritas akan dijalankan terlebih dahulu. Yang ketiga, rencana operasional. Rencana operasional adalah rencana tentang kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Itulah video dari saya tentang fungsi perencanaan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya.
dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.